Baliho 3 periode Jokowi terpampang di beberapa titik jalan di Pekanbaru. Tulisannya Harapan Rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Rakyat dari kampung Big Data yang 110 juta itu jumlahnya? Atau yang mana? Soalnya rakyat Indonesia itu sekarang lagi sibuk antre minyak goreng. Jadi nggak ada waktu tuh buat patungan bikin baliho. Gak percaya? Nih deh aku tunjukin ya. Dan kejadian seperti itu bukan hanya di satu daerah saja, tapi hampir di seluruh daerah warga itu harus antre untuk mendapatkan minyak goreng sampai ada yang meninggal. Warga lagi kesulitan sama minyak goreng kok masih bisa-bisanya gitu diolah sama kelompok-kelompok tertentu. Udahlah, jangan begitu. Rakyat itu jangan diolah-olah terus, jangan dijual-jual terus gitu. Kalau haus sama kekuasaan itu ngomong aja, jangan mengkambing hitamkan rakyat terus-terusan gitu. Mana yang diklaimnya rakyat Indonesia lagi itu di baliho. Yang buatnya 1-2 orang, yang diklaimnya se-Indonesia. Harusnya pemerintah itu tegas nih sama orang-orang yang begini nih. Kalau udah jual-jual rakyat Indonesia yang nggak tahu apa-apa kayak gini, jadi makin ragu tujuannya untuk kebaikan Indonesia. Konstitusi mau dirubah, amanat reformasi 98 mau dihianati, rakyat juga dijual-jual, diklaim-klaim. Tapi alasan 3 periode untuk kebaikan Indonesia. Pemirsa, pernyataan kontroversial seorang pendeta yang meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial. Staf khusus Menteri Agama memberi tanggapannya dan meminta seluruh masyarakat untuk menghormati keyakinan agama lain. Video seorang pendeta bernama Saifuddin Ibrahim mendadak viral di media sosial, sekaligus memicu kecaman dari masyarakat. Pasalnya, dalam video, Saifuddin meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk mengganti kurikulum di pesantren yang dianggapnya sebagai sumber radikalisme. Ataupun madrasah-madrasah. Selain itu, Saifuddin bahkan menyarankan agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya berbahaya. Islam fasik. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Menanggapi hal ini, staf sus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz menyayangkan ucapan pendeta Saifuddin tersebut. Isfah meminta seluruh masyarakat untuk menghormati keyakinan agama lain. Selain itu, Isfah menilai ucapan yang menyudutkan agama lain untuk tidak perlu terlalu direspon atau ditanggapi. Isfah juga menepis pernyataan pendeta Saifuddin yang mengatakan pesantren sebagai sumber terorisme. Menurutnya, pesantren justru mengembangkan prinsip cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Nggak usah takut. Tim TV One Dan mengabarkan. jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Saifuddin Ibrahim ini diketahui sebagai pendeta yang aktif berkegiatan hingga pelosok, bahkan di media sosial. Dalam akun YouTube-nya, Saifuddin kerap memberikan renungan dan juga pendapat-pendapatnya mengenai isu-isu agama terkini. Tak jarang, pernyataan kontroversialnya terlontar di beberapa unggahannya itu. Tapi saya mau katakan bahwa orang Cina masuk Islam pasti sial. Sosok pendeta Saifuddin Ibrahim belakangan menjadi sorotan publik karena ucapannya yang kontroversial soal pesantren dan ayat Al-Quran. Dalam akun YouTube-nya, Saifuddin kerap memberikan renungan dan pendapatnya mengenai isu-isu agama terkini. Kaum radikal semua. Salah satunya soal aturan penggunaan pengeras suara di musola dan masjid. Saifuddin berulang kali membela Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal kebijakan tersebut. Saifuddin bahkan menyebut akan melarang ibadah haji jika ia menjabat sebagai Menteri Agama. Lambang kekristenan adalah burung garuda.